Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel Ekonomi. Nah, selamat datang pada anak-anakku kelas 10 IPS ya. Nah, kita berada di pertemuan pertama Mapel Ekonomi. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya bahwa di Mapel Ekonomi ini di bab ke-1-nya kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi sebelum kalian mempelajari materi yang lain-lain mengenai ekonomi, kita akan mempelajari materi dasarnya dulu. Jadi apa sih ekonomi itu dan kenapa kita harus mempelajari ekonomi ini? Nah, seperti itu. Nah, untuk materinya sebentar akan Ibu share dulu ya. Nah, ini dia materinya. Kalian pasti sudah melihat ya di layar kalian sudah ada materi ini. Bentar dibesarkan dulu ya. Biar gue presentasikan. Nah, ini dia materinya, yaitu mengenai bab 1 konsep dasar ilmu ekonomi bersama Ibu ya, Ibu Lili gitu. Jadi apa saja sih yang akan kita pelajari di materi kali ini? Jadi kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Tuh. Di sini kan ada antrian panjang ya di pom bensin gitu. Jadi susulah 3 pertanyaan tentang gambar ini. Pasti di benak kalian itu mengapa terjadi antrian yang sangat panjang seperti ini gitu ya. Nah, jawabannya itu kenapa terjadi antrian yang sangat panjang? Yang jawabannya ada di slide yang berikutnya, yaitu karena ada kelangkaan. Jadi akan muncul kata kelangkaan. Nah, kita balik lagi ke slide yang sebelumnya. Di sini kan kenapa semua orang mengantri di satu pom bensin? Kenapa tidak membeli di Pertamini saja misalkan, atau misalkan di pom bensin yang lainnya? Pasti di beberapa daerah di Indonesia terjadi kelangkaan bahan bakar minyak ya, dan dahulu juga pernah terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Jadi pada saat akan dinaikkan harga bahan bakar minyak, maka hari sebelumnya itu biasanya sering terjadi penumpukan pembelian bahan bakar gitu. Jadi semua orang mengantri dulu sebelum harganya naik gitu ya. Istilahnya agar membelinya itu masih di harga yang lebih murah. Kadang seperti itu juga sering terjadi sehingga bahan bakar minyak cepat habis dan terjadi kelangkaan. Nah, kelangkaan itu sendiri apa sih? Nah, kelangkaan di sini sudah ada penjelasannya. Jadi kelangkaan merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi yang dimaksud kelangkaan di sini adalah keinginan dari seseorang atau seorang manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya yang banyak dan beraneka ragam tadi. Nah, alat pemuas kebutuhan yang dimaksud di sini adalah alat tukar atau lebih kita kenal dengan istilah uang gitu. Jadi uang ini adalah alat tukar atau alat pemuas kebutuhan. Nah, uang itu yang dimiliki setiap orang itu terbatas ya. Mau dia anak sultan juga kalau misalkan beli jet pribadinya 10 gak akan kebeli gitu. Atau misalkan pengen membeli sesuatu yang tidak mungkin dia beli gitu. Setiap orang itu pasti memiliki alat pemuas kebutuhan yang terbatas gitu. Tergantung keinginan atau kebutuhan yang diinginkan oleh orang tersebut. Jadi di sini ada beberapa kata kunci ya. Yaitu yang pertama adalah kelangkaan, yang kedua adalah kebutuhan, dan yang ketiga adalah alat pemuas kebutuhannya atau uang itu sendiri. Nah, masalah inilah yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi atau apa itu ekonomi. Nah, jadi pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos. Oikos itu artinya rumah. Nah, sedangkan kata kedua itu adalah nomos. Jadi ini tuh nomos ya. Nomos itu artinya aturan. Sedangkan yang berikutnya ada kata oikonomia. Nah, oikonomia itu sendiri adalah aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Jadi itu secara garis besar pengertian ilmu ekonomi. Nah, kalau digabungkan, jadi ilmu ekonomi itu sendiri adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Nah, kenapa bisa di sini istilahnya tidak menggunakan uang? Jadi ada sistem yang dikenal dengan barter ya sebelum ditemukannya uang gitu. Nah, kalau barter itu kan tidak menggunakan uang, karena itu penjelasannya dengan atau tanpa menggunakan uang.
dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa mendatang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, inilah inti dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonominya itu adalah bagaimana memanage ya atau mengatur sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan gitu. Nah, itulah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah studi tentang cara orang-orang bagaimana untuk membuat pilihan. Itulah intinya dari ilmu ekonomi. Jadi penjelasan tadi itu menurut Paul A. Samuelson. Nah, ini dia gambar bapaknya ya, Bapak Paul ini. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai materi inti masalah ekonomi. Nah, inti masalah ekonomi seperti yang udah Ibu sebutkan tadi kan ada beberapa kata kunci, salah satunya adalah kelangkaan. Seperti itu. Jadi inti dari masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Jadi jumlah si produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumennya itu terbatas sehingga muncullah kelangkaan seperti itu. Jadi tidak semua orang dapat mendapatkan produk tersebut, seperti itu istilahnya. Seperti BBM tadi ya, terjadi antrian yang panjang. Nah, antrinya jadi lama, jadi panjang ya karena jumlah dari BBM-nya sedikit, jadi hanya ada di pom bensin tertentu saja. Yang berikutnya, sedangkan kelangkaan itu sendiri itu apa? Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi intinya di sini adalah si barangnya itu terbatas, entah dari barangnya yang terbatas atau bisa jadi alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Sedangkan yang namanya manusia itu selalu memiliki keinginan yang tidak terbatas gitu. Jadi bagaimana cara memenuhinya sehingga terjadilah kelangkaan. Seperti itu ya. Nah, kelangkaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu keterbatasan benda pemuas atau pemenuhan kebutuhan di alam. Contohnya, sekarang itu kita mulai mengalami kelangkaan di bidang kayu karena sering ditebang tapi tidak pernah ditanam ulang. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan keterbatasan beberapa benda pemuas kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan seperti kayu. Karena itu kalau dulu ya kusen rumah itu yang bagus itu bisa menggunakan jati gitu. Seperti kursi juga banyak ditemukan yang dari kayu jati dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kenapa jarang sekali ada yang menggunakan bahan dari kayu jati ya tadi karena yang pertama itu sudah mulai terbatas si barangna gitu, si kayuna. Yang kedua itu karena harganya menjadi mahal. Ingat bahwa semakin sedikit barangnya dan semakin komoditas tersebut diinginkan oleh konsumen, maka akan semakin mahal harganya. Karena tingkat untuk mendapatkan barang tersebut juga tinggi ya, karena itu harganya menjadi mahal. Kemudian yang keduanya, kerusakan sumber daya alam. Tidak jelas tadi misalkan karena terjadi gempa atau karena terjadi musibah di alam, jadi rusak si alam tersebut dan tidak bisa menghasilkan komoditas yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya keterbatasan sumber daya manusia mengolah atau sumber daya ekonomi yang ada. Jadi mengolah sumber daya ekonomi yang ada, maksudnya seperti ini. Banyak produk rumah tangga yang dibuat di luar negeri padahal bahannya itu dari Indonesia, seperti itu istilahnya. Indonesia kan penghasil kayu yang cukup baik ya, yang cukup bagus seperti itu. Kemudian kayu tersebut dijual ke luar negeri dan diolah di sana gitu. Kenapa Indonesia tidak mengolah sendiri gitu? Apakah Indonesia tidak mampu? Nah, Indonesia itu mampu, hanya saja beberapa faktornya itu tidak mendukung seperti mesin, kemudian sumber daya manusianya seperti itu, seperti sumber daya modal gitu. Jadi banyak faktor yang kurang mendukung sehingga dijual ke orang lain seperti itu ya. Nah, yang berikutnya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Penemu 4G itu kan dari Indonesia. Kenapa penemu 4G tersebut tidak meluncurkan 4G-nya di Indonesia gitu, sehingga Indonesia yang pertama kali menggunakan jaringan 4G seperti itu. Kenapa? Itu jawabannya karena Indonesia belum mampu untuk memproduksi handphone yang berbasis 4G seperti itu. Sekarang 5G juga sama ya, tidak diluncurkan pertama itu di Indonesia. Kenapa? Karena belum mampu untuk membuat handphone yang berbasis 4G. Karena itu dijual ke
teknologinya diluncurkan di negara lain yang memang mampu untuk membuat handphone berbasis 4G seperti itu. Jadi pada saat sudah sampai di Indonesia, pada saat handphonenya sudah dijual di Indonesia, baru 4G-nya bisa diterapkan di Indonesia. Seperti itu yang dimaksud dengan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Karena itu harga handphone yang memang buatan luar negeri seringkali jauh lebih mahal dibandingkan produk-produk lokal seperti itu ya, karena memang ya tadi peningkatan kebutuhannya tidak sesuai dengan sarana penyediaan yang ada gitu, sehingga terjadi kelangkaan juga seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, menentukan pilihan yang tepat. Jadi menentukan pilihan yang tepat itu dapat dilakukan dengan analisis biaya peluang gitu. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif atau tindakan tertentu. Contohnya seperti ini, saat kalian memutuskan untuk belajar atau menonton video ini, istilahnya, kalian mengorbankan waktu kalian yang selama beberapa menit itu untuk tidak menonton video yang lain. Contohnya misalkan menonton video yang menyenangkan untuk kalian, entah itu film dan lain-lain gitu. Tapi kalian memilih untuk belajar. Nah, itu yang disebut dengan mengorbankan biaya peluang, mengorbankan biaya peluang kalian untuk belajar, seperti itu ya istilahnya. Nah, hal ini terjadi pada saat kalian membeli produk ya, membeli barang. Misalkan kalian memiliki uang 100.000. Nah, uang tersebut ingin dibelikan tas sekolah. Berarti kalian sudah mengorbankan kepentingan kalian yang lain, misalkan untuk membeli kaset game, atau misalkan membeli pakaian baru, atau misalkan membeli sepatu baru gitu. Jadi kalian lebih memilih membeli tas untuk sekolah, misalkan seperti itu. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Nah, yang berikutnya di sini ada analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Nah, manfaat seperti apa yang diharapkan? Jadi misalkan jika menggunakan pilihan A, maka akan menghasilkan manfaat B, seperti itu. Jika menggunakan pilihan B, maka akan menghasilkan manfaat apa gitu. Jadi ada sesuatu yang diharapkan, itu yang disebut dengan analisis biaya manfaat. Oke, yang berikutnya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi gitu. Jadi apa sih yang mendorong kegiatan ekonomi ini? Kegiatan ekonomi itu seperti yang sudah kita ketahui tadi, adalah salah satunya penyebab adanya kegiatan ekonomi adalah kelangkaan gitu. Jadi keinginan atau kebutuhan setiap orang itu kan berbeda ya. Misalkan orang yang tinggal di tempat yang dingin membutuhkan pakaian yang tebal, selimut yang hangat, seperti itu. Orang yang tinggal di tempat yang panas berarti membutuhkan pendingin ruangan, dan pakaiannya juga tipis-tipis ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan? Yaitu dengan cara melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan jual beli. Di situ juga bisa ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menyadari trade-off. Nah, trade-off adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Jadi yang dimaksud dengan trade-off tadi pertukaran ya, trade-off itu pertukaran. Pada saat kalian membeli tas sekolah dengan harga 100.000 misalkan, maka kalian telah mengorbankan uang sejumlah 100.000 gitu. Itu yang disebut dengan trade-off. Jadi ada pengorbanan kalian, yaitu mengeluarkan uang 100.000. Tidak mungkin kan seperti ini, misalkan kalian menginginkan tas 100.000 tapi nggak keluar uang sama sekali gitu. Nah, itu akan sulit ya, kecuali kalau ada yang ngasih cuma-cuma atau kalian dapat hadiah dari apa gitu ya. Itu bisa saja terjadi, tapi kan secara logika saat kalian menginginkan sebuah barang, maka kalian harus mengorbankan sesuatu ya. Itu yang disebut dengan trade off. Kemudian yang berikutnya, berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Nah, misalkan untuk misalkan membuat produk sebanyak 30 buah, maka dibutuhkan modal sekian. Nah, modal yang dimaksud di sini itu adalah pengorbanan yang dimaksud. Jadi kalau misalkan ingin membuat 30 produk, maka modalnya tadi 100.000 misalkan, seperti itu. Nah, maka yang 100.000 itu adalah modalnya. Diharapkan
nanti uang yang kembalinya itu lebih dari 100.000 gitu, karena untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Nah, oke, maju ke materi yang berikutnya. Jadi dalam kegiatan konsumsi ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Yang pertama itu pendapatan yang terbatas, mengharuskan pemilihan. Jadi kan Ibu sudah bilang ya bahwa tidak semua orang itu adalah anak sultan gitu yang pendapatannya itu sangat tinggi sehingga bisa beli apa aja gitu. Itu kan tidak seperti itu konsepnya. Setiap orang itu memiliki pendapatan yang terbatas, jadi harus mendahulukan mana kebutuhan yang lebih penting atau lebih kita kenal dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang berikutnya, konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Nah, misalkan kalau tidak ada beras misalkan, masih ada roti, masih ada kentang, masih ada gandum, seperti itu yang dimaksud dengan alternatif atau substitusi gitu. Jadi barang yang dimaksudnya itu ada barang substitusi. Kalau misalkan harga beras sedang naik, ya maka pindah saja ke barang komoditas yang lain gitu yang sama-sama memiliki karbohidrat. Jadi atau misalkan merek tertentu sedang naik, ya pindah saja ke merek yang lain gitu. Jadi konsumen itu selalu mempertimbangkan alternatif. Yang berikutnya, konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna. Maksudnya tanpa informasi sempurna itu mengenai ketersediaan dari barangnya, distribusinya, dan lain-lain gitu. Jadi konsumen harus membuat keputusan, biasanya keputusan cepat tanpa informasi sempurna mengenai barang yang memang diinginkan oleh konsumen tersebut gitu. Yang berikutnya, terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah konsumsi meningkat, kemudian berada di titik jenuh dan menurun. Jadi yang namanya manusia itu pasti akan berada di titik jenuh. Jadi tidak mungkin sebuah komoditas itu akan diinginkan secara terus-menerus oleh manusia. Contohnya seperti ini. Pada saat buah jeruk sedang hits, misalkan semua orang ingin mengkonsumsi jeruk atau jeruk sedang murah, itu ada saatnya harga jeruk itu standar ya. Misalkan kalau jeruknya sedang sedikit kan harganya menjadi mahal. Tapi kalau jeruknya sedang banyak kan harganya menjadi turun. Bahkan kalau sedang musim jeruk sangat turun sekali, itu harganya bisa sangat murah gitu. Tapi apakah orang-orang itu selalu memberi jeruk? Kan tidak. Misalkan kalian makan jeruk hari ini, kemudian makan jeruk besok, makan jeruk besoknya lagi, makan jeruk besoknya lagi. Tidak mungkin selama 1 minggu kalian terus mengkonsumsi jeruk. Pasti ada titik jenuh, kebosanan pada saat kalian mengkonsumsi jeruk. Jadi itulah yang disebut dengan nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah konsumsi meningkat, kalian pengen banget jeruk gitu, mengkonsumsi jeruk sampai 1 minggu gitu, kemudian berada di titik jenuh karena sudah bosan, walaupun kalian sangat suka jeruk gitu, tapi kemudian kalian pasti ada titik bosannya dan menurun. Setelah itu kan nggak beli jeruk lagi, seperti itu. Oke, itu dia materi di pertemuan pertama kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video materi pembelajaran kedua ya. Materi pembelajaran kedua. Bentar, stop share dulu ya. Oke, Ibu ulangi, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.